timbang dalil di masyarakat Indonesia. Karena memang sudah terlalu lama ya tradisi kita ini. Jadi di Indonesia ini ada satu hal yang sedikit saja sebenarnya. Kalau kita perbaiki insya Allah jadi baik semuanya. Dengan izin Allah. Mudah kok gitu kan. Selama ini kita menjadikan tradisi kita ya, menjadi Islam. Tradisi suku ini, tradisi suku itu dimasukkan ke Islam. Seperti ada tradisi orang-orang di Indonesia, suku-suku tertentu sebelum masuk Islam mungkin, mereka terbiasa dengan ilmu-ilmu hitam, ilmu sihir. Begitu masuk Islam, ditarik itu ke Islam. Ada tradisi suku-suku kita di Indonesia, kalau menikah, perempuannya harus terbuka. Ditarik ke Islam, gitu kan. Ini nggak boleh mestinya. Ini harus diubah persepsi. Lalu bagaimana Ustaz? Jadikan Islam sebagai tradisi. Itu yang benar. Tarik Islam menjadi tradisi kita. Pakaiannya, makannya, menikahnya, ekonominya, semuanya Islam. Sehingga kita punya standarisasi yang memang itu Allah inginkan. Mulai hari ini berhenti mencaci orang lain. Nasihat yang luar biasa. Karena orang kenal Tuhannya. Orang buruk pun jangan ceritain. Tidak usah urus-urusannya orang. Sudahlah, gitu kan. Tugas kita kalau kita lihat aib pada diri orang. Alhamdulillah, nggak ada pada saya. Ya Allah berikan dia hidayah. Cukup. Sebatas itu saja. Jangan lebih. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kenapa dia begini. Untuk apa kamu campurin itu? Apa gunanya buat kamu? Ingat, dia akan berhubungan sama kita di hadapan Allah dengan keadilannya Allah. Kezaliman yang dia lakukan sama kita, kita akan ambil. Tapi kezaliman kita pada dia juga dia akan ambil. Gak ada yang tersembunyi hari kiamat. Engkau akan lihat umat Nabi Muhammad itu tegas pada segala yang menyimpang, saling berkasih sayang dengan sesamanya. Ciri utamanya, mereka rajin sholat. Jadi umat Nabi Muhammad itu kalau ingin dibedakan, ini umatnya atau bukan, lihat sholatnya. Ini sindiran halus tapi tajam gitu ya. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi dipanggil azan nggak mau sholat. Katanya umat Nabi Muhammad, diminta sujud nggak sujud. Kata Allah sederhana, umat Nabi Muhammad itu tarahum ruk'an sujadah. Engkau akan lihat dia ruku dan sujud sholat. Jadi kalau anda masih mengaku umat Nabi, akan kelihatan sholatnya. Datang. Itu sindiran tajam loh, halus tapi tajam. Maaf ya, artinya ketika anda mengaku umat Nabi Muhammad tapi nggak mau sholat, dipertanyakan nilai keumatannya. ومن الإحسان في عبادة الله المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها كل يوم كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Takutlah kalian, persiapkanlah diri kalian, fikirkanlah baik-baik, masuk semua dalam makna wattaqu. Hati-hatilah kalian dengan hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan diberikan balasan dan laporan dari amal-amalnya, baik ataupun buruk, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Kalau hari ini teman-teman kita melihat seseorang kerabat kita, teman sejawat kita, partner bisnis kita dibungkus dengan kain kafan dan meninggal, dan kita mengantar ke kuburan sebagaimana mungkin itu sudah pernah kita lakukan, maka satu waktu nanti kita yang akan diantar. Teman-teman sekalian masih malas sholat, sholatlah teman-teman sebelum anda disolati oleh orang-orang. Banyak orang meninggalkan saf pertama masjid, padahal itu keutamanya sangat besar, tapi dia menunggu dia akan disolati di saf pertama pada saat meninggal dunia. Ini kerugian, penyesalan akan datang terakhir saudaraku seiman. Biasakanlah lisan Anda mengingat Allah. Jangan biasakan lisan Anda untuk diam, tapi biasakanlah untuk selalu berzikir, beristighfar, dan bertasbih. Karena ketika dia sudah terbiasa berzikir, dia takkan diam selamanya. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, sungguh benar-benar akan ada seorang hamba yang datang pada hari kiamat dengan amal-amal keburukan yang besarnya seperti gugusan gunung. Lalu dia mendapati lisannya telah meluluh lantahkannya dengan banyaknya zikir kepada Allah. Tapi kalau ada di antara muslimin dari nasihatin tidak mau dengar, silahkan. Jangan lagi disebarin Khalid Basalam ini Wahabi, larang-larang buat ini, larang buat itu. Justru karena kami sayang kepada anda, diingatkan, buatlah ibadah yang ada perintahnya. Tapi kalau mau ngotot, fadhal, silahkan, buat saja, silahkan, bebas-bebas, semua tanggung jawab hari kiamat kan. Yang penting alhamdulillah Allah sudah saksikan, kita sudah sampaikan. Dan orang kalau kerjakan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, enak.
simple, mudah, pasti pahalanya. Kenapa masuk ke zona yang tidak pasti? Bisa nggak minimal tidak diterima, minimal bisa diterima bisa enggak kan? Apalagi kalau ada ancaman bidah jadi perbuatan dosa. Imam Madzhabi masukkan kategori dosa besar loh. Yang lebih parah ada orang mengajarkan pada orang lain bidah itu. Dia tidak cukup dengan dirinya, dia ajak orang lain. Ngotot. Berapa banyak sunnah Rasulullah yang ditinggalkan, kemudian dihidupkan bid'ahnya. Jangan pernah minta dicintain sama orang, jangan. Kita mah pengen mintanya dicintain sama Allah aja. Jangan pernah minta dicintain sama orang. Kenapa? Capek. Aku yang berkorban, aku yang mindahin waktu, aku yang habisin duit, tapi kamu malah milih dia. Performance by Dimisel Remix. البدر كطلعته وجهه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Santuy. وجميع الوالي شايل الله شايل الله شايل الله. Gelap jiwa, gelapnya hidupku. Ku tak pantas di surga, namun ku takut pada neraka. Aku hanya manusia penuh. Samsun anta badrun